Perang persaingan di ajang Piala AFF 2024 tak lama lagi dihelat. Turnamen bergengsi antar negara di ASEAN edisi ke-15 akan digelar mulai tanggal 8 Desember dan berakhir pada 5 Januari 2025. Babak penyisihan Piala AFF 2024 akan dibagi menjadi dua grup yang masing-masing berisi 5 tim. Grup A dihuni Thailand, Malaysia, Singapura, Kamboja, dan Timor Leste. Untuk grup B diisi timnas Indonesia, Filipina, Vietnam, Myanmar, dan Laos. Tim tersukses di turnamen ini adalah Thailand dengan 7 gelar, disusul Singapura, 4 gelar, Vietnam, 2 gelar, dan Malaysia, 1 gelar. Ada hal yang menarik dari penyelenggaraan Piala AFF, bahwa Australia dinilai seharusnya ikut menyemarakan turnamen 2 tahunan tersebut. Seperti dalam pemberitaan media Australia, teror baru-baru ini. Australia awalnya merupakan bagian dari zona Oseania ketika turnamen ini pertama kali diadakan. Butuh waktu hampir 2 dekade bagi Australia untuk akhirnya masuk dalam keluarga sepak bola Asia Tenggara, dan 7 tahun setelah masuknya Australia ke dalam AFC. Ketika tim Australia secara resmi pindah ke AFF, Federasi Sepak Bola Asia Tenggara, pada tahun 2013, level Socceroos masih terlalu tinggi dibandingkan negara-negara Asia Tenggara lainnya. Oleh karena itu, negara-negara lain setuju untuk mengizinkan Australia menjadi anggota AFF dengan satu syarat ketat, yakni Socceroos dilarang mengikuti turnamen tersebut atau Piala AFF. Kali ini, situasinya jauh lebih memprihatinkan, mengingat perluasan penyelenggaraan putaran final Piala Dunia FIFA 2026 dari 32 menjadi 48 tim. Timnas Indonesia yang memulai debutnya di fase ini tidak lagi seperti tim Indonesia dulu. Dipimpin oleh Shin Tae-yong, yang mendalangi kemenangan 2-0 Korea Selatan atas Jerman di Piala Dunia 2018, Indonesia mengalami kebangkitan besar sebagai negara yang secara historis kurang berprestasi. Teror menyinggung peran Ketua PSSI, Erick Thohir, yang mantan pemilik klub Serie A Inter Milan, mengaktifkan kebijakan proses naturalisasi dengan merekrut banyak pemain keturunan Indonesia dari seluruh dunia, terutama dari Belanda, yang punya histori panjang pada masa kolonial. Dampak dari upaya ini sangat besar. Indonesia lolos dari babak grup Piala Asia U23, dan baru-baru ini tampil mengesankan di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, termasuk tidak terkalahkan melawan Arab Saudi dalam 2 pertandingan mereka, dan hasil imbang kandang yang mengesankan melawan Australia yang menyebabkan Graham Arnold mengundurkan diri, tulis Terroir. Kemenangan luar biasa 2-0 di kandang atas Arab Saudi, penakluk Argentina di Piala Dunia 2022 yang menimbulkan sensasi besar di Indonesia dan di seluruh Asia atas kemenangan mengejutkan tersebut. Bahkan media Indonesia pun memberitakan bahwa mereka adalah pemenang. Unggul dari Argentinanya Leo Messi, lanjut tulisan di artikelnya. Di sisi lain, Australia telah menunjukkan bahwa mereka gagal mengikuti pembelajaran di masa lalu. Meskipun 2 edisi kualifikasi Piala Dunia berturut-turut berjalan baik, tapi kekuatan Australia tidak sedominan era dulu. Australia sudah 2 kali gagal mengalahkan Bahrain saat ini, gagal menjebol gawang timnas Indonesia dan Arab Saudi. Membuat Australia berada dalam situasi yang sangat berbahaya yang dapat digambarkan sebagai krisis besar. Tim besutan Tony Popovic memang masih berada di urutan kedua klasemen grup C dengan 7 poin. Namun timnas Indonesia, Arab Saudi, Bahrain, dan Cina bisa membuat teror bagi mereka. Hanya berjarak 1 poin saja, dengan menyisakan 4 laga tersisa, semua masih bisa terjadi. Seandainya Australia diberi lampu hijau untuk berpartisipasi, jelas menguntungkan bagi Socceroos untuk melakukan regenerasi pemain sebanyak mungkin. Sayangnya, klausul yang melarang Australia mengikuti ajang senior Asia Tenggara pada tahun 2013 juga memungkinkan adanya kelalaian di kalangan pejabat Federasi Sepak Bola Australia. Namun, dengan apa yang terjadi pada kualifikasi Piala Dunia 2026, hal ini menjadi lebih mendesak bagi Australia. Mereka tidak bisa mengabaikan meningkatnya kekuatan negara-negara Asia Tenggara, mengingat keanggotaannya di AFF sejak tahun 2013. Federasi Sepak Bola Australia harus mulai menegosiasikan ulang klausul tersebut, dan secara aktif berkampanye untuk menghapuskan larangan tersebut. Kemajuan yang diraih timnas Indonesia harus dijadikan pembelajaran bagi masa depan Socceroos.
Harus ada solusi proaktif yang diusulkan agar Socceroos bisa bermain seperti tim Asia Tenggara. Di sisi lain, negara-negara Asia Tenggara juga menyadari bahwa mereka membutuhkan partisipasi Australia, tanda Steroar.